Partai Big Match pada pekan ke-15 BRI Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 ini sangat-sangat luar biasa dikarenakan kedua tim terbaik Liga 1 Indonesia antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung yang dijadwalkan dan digelar di kandangnya Baju Ijo, Kota Pahlawan di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 yang akan berlangsung. Duel Persebaya Surabaya vs Persib Bandung akan dibilang cukup panas, bisa membuat Anda berkeringat dingin atau keringat secara berurutan karena tim Persebaya menuju ke laga ini dengan modal hasil imbang kontra Dewa United dengan skor 1-1 pada pekan sebelumnya. Sementara pekan ke-14 BRI Liga 1, Persib Bandung sangat bersukacita karena pesta gol di gawang Persita Tangerang lewat skor 5-0 pada pertandingan yang sudah berlalu. Kedua tim ini akan sangat berambisi untuk mengejar poin. Kalau kita lihat di data klasemen, Persib Bandung berada di urutan ketiga, sedangkan Persebaya Surabaya berada di urutan ke-6. Persib Bandung akan mati-matian mempertahankan posisi mereka saat ini atau akan menggeser Madura United yang berada di posisi kedua dan Borneo FC yang berada di posisi pertama atau ke-1. Sedangkan Persebaya Surabaya harus memenangkan pertandingan ini ketimbang harus kalah di kandang sendiri di depan fans Persebaya Surabaya dan tidak mau kecolongan dalam pertandingan ini. Kedua tim akan menurunkan skuad pemain-pemain andalannya agar bisa menyimbangi pertandingan yang akan berlangsung besok atau di bulan Oktober ini. Kalau kita lihat dari kualitas pelatih saat ini, Persib Bandung mempunyai juru taktik lapangan hijau yang luar biasa yang bisa cepat membaca pola permainan serta dapat mempunyai strategi taktik dan kecepatan untuk mengejar ambisi mental juara mereka untuk Persib Bandung saat ini dengan dimodali 3 pemain yang menjadi kunci utama sehingga membuat Persib Bandung menjelit ke papan atas klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024 dari posisi ke-16 dengan raihan poin 24 dari 14 pertandingan yang sudah dilewati. Jadi tren positif memang terus akan dijaga oleh Persib Bandung di saat ini, di mana dalam 7 laga secara beruntun atau yang sudah berlalu belum pernah terkalahkan. Hasil ini membuat Persib Bandung kini menempel ketat Madura United yang berada di posisi kedua dan Borneo FC yang memimpin klasemen sementara di Liga 1 musim ini. Menjelitnya Persib Bandung musim ini tentu tidak lepas dari racikan yang dibangun oleh pelatih asal Kroasia yaitu Bojan Hodak setelah menggantikan pelatih Luis Milla di tengah perjalanannya. Kalau pelatih Luis Milla saya sangat senang karena beliau bisa dibilang salah satu pelatih yang saya idolakan menjadi calon pelatih terbaik musim 2023-2024. Tetapi beliau sudah tidak lagi bersama dengan Persib Bandung. Oke teman-teman, pemain yang menjadi kunci utama Persib Bandung musim ini yang pertama adalah yang paling akan ditakuti yaitu David da Silva, striker andalan Persib Bandung. David da Silva memang mulai bangkit setelah absen dalam 2 laga secara beruntun, tepatnya pada pekan ke-9 dan ke-10 akibat cedera yang dialaminya. Namun striker asal Brasil ini kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol di setiap pertandingan. Bahkan David da Silva mampu mencetak hat-trick saat menjamu Persita Tangerang yang berakhir dengan 5-0. Dan menjadi top skor sementara untuk Persib Bandung dengan mengoleksi sebanyak 8 gol di BRI Liga 1 2023-2024 setelah melewati 14 pertandingan. Oleh karena itu, ketajaman David da Silva saat ini tentu menjadi kunci kebangkitan Persib Bandung di musim ini ataupun di musim yang akan datang. Pemain kunci kedua yaitu Nick Wilpers. Peran Nick Wilpers di lini belakang Persib Bandung memang sangat berpengaruh besar. Kemampuannya dalam menggempur lawan sangat mumpuni. Tak heran pemain asal Belanda itu kerap diandalkan oleh pelatih Bojan Hodak di setiap pertandingan. Sempat terpinggirkan di era pelatih Luis Milla dan pemain bernomor punggung 2 tersebut ini seolah-olah mendapat motivasi baru saat ditangani pelatih Bojan Hodak. Ia terlihat kembali tangguh
Terlebih lagi saat menang besar saat lawan Persita Tangerang 5-0 yang sudah berlalu kemarin. Performa Nick Pers terlihat semakin tangguh. Karena itu Nick Pers menjadi kunci bagi Persib Bandung saat ini hingga bisa melejit ke papan atas klasemen Berlin Liga 1 musim ini. Pemain kunci ketiga Persib Bandung yang perlu diwaspadai adalah Elsra Walian. Pemain naturalisasi kelahiran Belanda ini memang jarang tampil full 90 menit. Tetapi kemampuan Elsra Walian sebagai lini penyerang sayap Persib Bandung mulai terlihat tajam. Bahkan ia dikatakan sebagai super sub yang sangat membantu Persib Bandung di setiap pertandingan dari 14 laga yang sudah dilalui oleh Persib Bandung. Elsra Walian sudah menyumbang 2 gol dan 1 assist. Oleh karena itu, pemain bernomor punggung 9 Persib Bandung ini menjadi salah satu pemain kunci utama kebangkitan Persib Bandung hingga di laga ke-14 Liga 1 musim ini. Dan kalau kita bandingkan dengan tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya, beberapa pemain intinya kabarnya akan meninggalkan Persebaya Surabaya seperti Dusan Stefanovic karena di awal musim ini performa Dusan Stefanovic jauh dari yang diharapkan oleh Persebaya Surabaya. Dan katanya bukan pilihan pelatih Persebaya Surabaya saat ini, Joseph Gombau, tetapi pilihan pelatih sebelumnya yang dipecat oleh Persebaya Surabaya yaitu Aji Santoso yang saya paling idolakan. Kemudian juga ada pemain kunci lainnya seperti Song Wi-yung. Ini gelandang kelahiran Korea Selatan, namun kehadiran Song di lini tengah Persebaya Surabaya bisa dibilang belum bisa banyak membantu karena performanya yang naik turun. Gelandang 29 tahun tersebut baru menyumbang 1 assist dan 2 gol dari 11 penampilannya bersama tim Kota Pahlawan Persebaya Surabaya. Nilai positif, Song punya akurasi umpan yang cukup bagus. Dia mampu mencatatkan 462 umpan sukses dari total 537 passing yang dilepaskannya. Akurasi mencapai 86%. Luar biasa. Kemudian juga Persebaya Surabaya mempunyai pemain kunci lainnya seperti C. Valente. Kemudian juga ada Yamamoto, kemudian juga ada Bruno Moreira dan Paulo Victor. Saya tidak perlu untuk menjelaskan kemampuan mereka dikarenakan saya melihat bahwa pelatih Persebaya Surabaya yang saat ini akan banyak mencari pemain lain untuk menambah daya gedor tim Kota Pahlawan Persebaya Surabaya ketimbang mempertahankan pemain yang sudah ada saat ini. Dan nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Dari hal ini kalau kita lihat kedua kubu Persebaya Surabaya dan Persib Bandung sangat banyak menggunakan jasa pemain asing ketimbang mengutamakan pemain lokal yang akan menjadi ujung tombak kemenangan kedua tim tersebut. Pertanyaannya, apakah kualitas pemain lokal belum bisa bersaing dengan pemain asing? Bagaimana tanggapan Anda? Silakan isi di dalam kolom komentar. Dan yang terakhir, hasil dari pertandingan pasti akan dibilang itu seimbang, teman-temanku. Sahabatku pencinta sepak bola, pertandingan ini akan seimbang, tidak juga 0-0 alias kacamata, karena tidak mungkin ya tim Kota Pahlawan Persebaya Surabaya dipermalukan di kandangnya sendiri, dan tidak mungkin juga Persib Bandung pulang dengan tunduk kepala dari Kota Pahlawan Surabaya yang kita cintai. Bagaimana pendapat Anda sahabatku pencinta sepak bola? Silakan bacot di dalam kolom komentar. Oke, saya Paca Melty, God bless you dan bye-bye.